Ini adalah laptop yang cocok buat kalian para pelajar. Belajar sampai kalian dapat gelar. Harganya gak bikin orang tua kita istighfar. Dari spesifikasi dia pakai Intel Core i3 yang performanya cukup gahar. Sebenarnya bukan cocok hanya untuk pelajar, tapi buat kalian kerja biar lebih lancar. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan berujar. Selamat menonton Toples Nastar. Jadi perkenalkan, ini adalah Asus VivoBook Go 14. Sesuai dengan namanya Go, biasanya light terus Go itu adalah seri-seri yang harganya memang affordable. Untuk harganya ini di kisaran 6 jutaan. Bahkan kalau kita search di e-commerce ada yang jual di bawah 6 juta. Link pembeliannya yang paling murah dari seri ini nanti bakalan saya taruh di kolom deskripsi. Dari banyaknya laptop 6 jutaan, kenapa akhirnya saya memilih untuk membahas Asus VivoBook Go 14 ini? Karena abis ini kan kalender pendidikan ya. Jadi kalian bakalan masuk ajaran tahun baru. Dan biasanya ajaran tahun baru laptop baru juga. Dan menurut saya laptop ini dari sisi brand ya dia Asus, harganya pun juga masih affordable. Walaupun ada beberapa saran saya buat Asus ya. Tapi itu nanti kita coba bahas desainnya dulu. Desainnya masih VivoBook banget dengan desain yang masih kekinian. Varian warnanya ada banyak. Yang kita bahas ini namanya adalah grey green. Dan kelihatan kayak warna yang lagi tren sekarang, shimmer-shimmer gitu. Warna dinamis lah, warna Gen Z banget. Terus secara desain keseluruhan juga masih kelihatan ya simple, elegan, nggak terlalu norak. Kalau untuk dimensinya dia ada di 32,55 kali 21,39 kali 1,79 cm. Jadi ketebalannya kalau dibilang tipis nggak juga, ya standar lah. Tapi kalau kita ngomongin bobotnya ini nggak sampai 1,5 kilo, ada di 1,38 kg. Jadi buat kalian yang masuk ajaran baru kuliah, terus liftnya rusak, mungkin dosen kalian ada di lantai 14 untuk bawa laptop 1,38 kg, harusnya sih otot masih baik-baik saja lah. Untuk build quality-nya ya karena harga 6 juta, kebanyakan materialnya ini pakai plastik, tapi walaupun plastik, Asus berhasil membuat distribusi kopongnya ini bagus, jadi area-areanya masih kerasa solid walaupun pakai plastik. Apalagi dia juga udah berstandar military grade, jadi ya rasa aman itu semakin berlebih. Tapi sayangnya kalau kalian sama kayak saya yang suka pegang kopi atau pegang rokok, dia nggak bisa dibuka dengan satu tangan, jadi ngikut aja nih. Tadi itu minusnya, nggak bisa dibuka dengan satu tangan, tapi dia bisa dibuka sampai 180 degree dan layarnya sebenarnya secara resolusi di kelas harga 6 jutaan dia udah oke karena dia udah Full HD. Tapi untuk panelnya sayangnya dia masih pakai panel TN, di mana kompetitornya di kelas harga 6 juta, terutama brand-brand lokal kemarin, itu udah banyak yang pakai panel IPS, bahkan resolusinya ada yang 2K. Jadi saran saya buat Asus ke depan ya dengan harga 6 juta harusnya bisa sih kasih ya paling nggak minimal IPS level lah. Untungnya untuk Asus VivoBook Go 14 ini dia udah punya fitur anti glare. Jadi kalau misalkan kita tembakin ke lighting itu nggak terlalu kelihatan silau atau reflect. Dan untuk color akurasinya ketika kita tes pakai Kalman ya standar sih karena dia pakai panel TN, jadi sRGB-nya itu ada di 58%, Adobe RGB-nya 43%, P3 43%, NTSC 41%. Ya kalau buat office masih oke lah, tapi kalau kalian gunakan untuk preview foto harus cari Asus yang 100 sRGB. Sekarang kita bahas performanya. Nah, Intel Core i3-nya ini termasuk Intel Core i3 yang baru karena dia pakai Intel 7 dengan namanya itu Intel Core i3 N305. Jadi dia punya 8 core 8 thread yang max turbo frekuensinya itu ada di 3,8 GHz dan pakai Intel UHD graphics. Kalau untuk konfigurasi memori RAM-nya 8 GB LPDDR4 dengan speed 3200 MHz. Sayangnya ya, nggak ada slot kosong buat upgrade. Dan karena LP, jadi dia di solder. Kalau untuk storage sih masih aman, kapasitasnya ini setengah terabyte atau 512 GB NVMe PCIe Gen 3. Gak ada slot juga sama kayak RAM-nya, jadi kalau mau upgrade ya mau nggak mau harus ganti SSD yang default ke kapasitas yang lebih gede. Tapi yang saya suka walaupun dia NVMe Gen 3, speednya ini termasuk NVMe Gen 3 yang kenceng karena untuk speednya, read-nya itu bisa sampai hampir 3500 Mbps, write-nya di hampir 1700 Mbps. Oke lah, sekarang langsung aja kita coba lihat gimana performanya si Asus VivoBook Go 14 ini. Seperti biasa kita coba dulu di Cinebench R15 dengan skenario pertama. Jadi laptopnya sama dicas. Dan hasilnya untuk single core dia dapatnya itu 168, multi core-nya untuk sebuah Intel Core i3 masih oke ya dengan running pertama sampai running ketiga itu 900-an poin. Sisanya stabil di kisaran 800-an poin. Sayangnya ketika laptopnya nggak dicas, ini performanya terjadi penurunan hampir mirip-mirip kayak laptop gaming dengan performa single core itu 147, multi core-nya ada di 400
550-an poin. Kalau untuk R23-nya multicore dia stabil di 5.000 poin tanpa dicas, mirip sama R15, turunnya sekitar separuh lah ya, 2.800 poin. Kalau untuk suhu temperaturnya ketika kita running Cinebench R15 kita loop 10 kali tadi, itu dia spike-nya di kisaran 90 derajat Celcius dan untuk powernya ada di spike di 25 watt. Ketika not plugin atau nggak pakai charger itu dia turun temperaturnya di kisaran spike-nya itu di 60-an derajat Celcius dan diimbangi dengan package power di sekitar 10 watt. Di Cinebench-nya tadi ketika kita lihat chartnya lumayan anget ya. Tapi yang menarik ketika kita coba untuk stress test di 3D Mark, berarti di loop sebanyak 20 kali, dia lolos loh dengan skornya itu 99,6%. Kalau untuk hasil fast track-nya ada di 1500-an, time spy-nya di 6000. Kalau misalkan kita gunakan untuk editing, dia bisa nggak bang? Bisa. Tapi ya TN-nya tadi kalian harus terima dan rendernya lumayan lama. Karena ketika kita coba pakai Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai ekspor ke 4K, dia butuh waktu 17 menit 58 detik. Ya bisa selesai tapi lama. Kalau misalkan mau lebih cepat bisa ekspor ke Full HD dan dia mampu sekitar 12 menit 22 detik. Kalau digunakan untuk rendering 3D, sebenarnya bisa, cuman ya kalian harus sabar dengan renderingnya yang lumayan lama. Karena ketika kita coba pakai Blender template BMW, dia selesai dalam waktu 8 menit 13 detik untuk CPU rendernya dan GPU rendernya di 10 menit 22 detik. Kalau untuk gaming, ya gaming ringan-ringan, game casual masih oke sih. Contohnya kayak Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafik fastest, FPS dia dapatnya di kisaran 54, maksimum bisa tembus di 82, minimum dropnya itu di 35an FPS. Masih di atas 30 jadi masih aman. Valorant dengan grafik low, resolusi Full HD, average FPS dia bisa dapat 63, maksimumnya bisa sampai 92, drop-dropnya di 48. Sebenarnya Valorant ini menurut saya idealnya di 60 FPS lah, tapi 48 juga masih oke. Walaupun ya kalian bakalan kalah stat sama teman kalian yang pakai monitor yang refreshnya kenceng dan FPS in game-nya lebih kenceng karena mereka lebih responsif. Tapi kalau menang pakai laptop ini, berarti ketika kalian upgrade pakai laptop yang gaming bakalan lebih oke lagi skillnya. Lanjut kita coba di Genshin Impact dengan grafiknya lowest, resolusi Full HD. Sayangnya Genshin Impact ini average FPS aja dia di kisaran di bawah 30 ya. Jadi udah gak playable dan ini memang karena SOP kita harus ada Far Cry, jadi kayaknya benchmark kita pakai Far Cry juga. Far Cry 5, resolusi Full HD, grafik low, average FPS dia dapatnya di 11 FPS. Jadi kalau untuk Far Cry 5 jangan download lah, habis-habisin storage. Sekarang kita tes dia sebagai marwahnya dia atau sebagai kodratnya dia ya. Karena harga segini tuh ya biasanya untuk digunakan untuk office ataupun belajar. Dan ketika saya coba untuk export PowerPoint 150 slide export ke PDF, dia itu butuh waktu cuma 11 detik, jadi lumayan kenceng. Excel untuk randomize data large yang gede banget itu 57,6 detik. Dan setelah kita stress test habis-habisan tadi, seperti biasa kita coba lihat untuk suhu permukaannya. Dan hasilnya untuk suhu tertinggi lumayan hangat ya di 48,6 derajat Celcius, tapi posisinya itu di atas keyboard, area yang gak bakalan kita sentuh ketika ngetik. Dan area-area keyboard yang kita sentuh, contohnya kayak WASD itu ada di 37 derajat Celcius. Jadi masih aman. Tapi perlu diingat ini benar-benar kita stress test ya. Jadi benchmark terus main game hajar habis-habisan. Tapi kalau misalkan kalian gunakan hanya untuk office, harusnya suhunya di bawah ini. Lanjut kita coba untuk webcam ya. Kadang kan kalau misalkan kita kuliah walaupun sekarang udah nggak pandemi, biasanya dosen-dosen yang malas itu kayak ya udah kita zoom aja karena mungkin dosennya lagi malas macet gitu ya. Biasanya kayak gitu. Dan hasilnya kalau kita gunakan untuk meeting online ataupun kuliah online, webcamnya kira-kira seperti ini dan mikrofonnya yang sekarang kalian dengarkan itu adalah mikrofon direct dari Asus VivoBook Go 14. Untuk kualitasnya kalau dilihatnya ini sih menurut saya untuk sebuah webcam 720p 30 fps masih oke. Terus untuk webcamnya ini di bagian atas dia ada privacy shutter, jadi kalau misalkan kalian takut ada yang ngintip tinggal ditutup aja. Mikrofonnya juga ada noise cancelling yang suaranya tadi itu juga udah saya aktifkan fitur noise cancellingnya. Lanjut kita bahas input device, ada trackpad, ada fingerprint, ada keyboard. Keyboardnya ini surprisingly untuk kelas harga 6 juta, coba kalian dengarkan. Suaranya itu tactile, silent, travel distance-nya pas, jarak per tombolnya juga enak. Jadi ketika saya bikin script untuk Asus VivoBook Go 14 ini, di laptopnya ini langsung, gak ada komplain sama sekali. Enak. Trackpadnya juga nyaman, travel distance-nya menurut saya pas, cuman sayangnya dimensinya aja menurut saya kayak agak kurang lebar. Dan di bagian trackpadnya, walaupun ini VivoBook Go harga 6 jutaan, tapi Asus masih nanemin fingerprint yang ada di pojok kanan
trackpad. Oh ya, satu lagi untuk keyboardnya ini juga udah punya 3 tingkat adjustment brightness untuk backlight. Yang kalau saya pribadi, misalkan saya jadi product manajernya Asus ya, saya bakalan ya ilangin aja backlit keyboardnya, tapi panelnya bakalan saya ganti IPS. Jadi ngeraciknya kayak gitulah. Karena menurut saya panel IPS itu paling enak lah. Kalau untuk konektivitas dia lengkap, wifi-nya ini pakai Wi-Fi 6E loh ya, walaupun di harga 6 juta. Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5.3 dan untuk port lengkap juga. Ada satu buah USB 2.0 Type A, ada 3.2 Gen 1 Type A, 3.2 Gen 1 Type C, HDMI 1.4, audio combo dan juga input power. Untuk speaker di sini sih ada tulisannya Sonic Master, tapi ya speakernya ini menurut saya standar lah, standarnya laptop harga 6 jutaan yang suaranya itu nggak terlalu bass boosted. Kira-kira seperti ini suaranya. Untuk baterai juga standar, kapasitasnya di 42 Wh yang kalau digunakan untuk video playback 1080p dia bisa bertahan sekitar 12 jam yang masih oke. Tapi kalau misalkan kita nyalakan wifi-nya terus kita gunakan Microsoft Edge untuk browsing, itu dia tahan sekitar 9 jam 40 menit. Masih oke juga. Terus kalau untuk waktu pengecasannya 0 ke 100% cuma butuh waktu 2 jam 15 menit untuk sebuah laptop. Kalau dibilang kenceng nggak juga, standar juga lah. Oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari Asus VivoBook Go 14 E1404GA. Jadi serinya itu ya, kalau misalkan kalian tertarik jangan sampai salah seri, karena salah seri satu angka aja itu biasanya SKU-nya udah lain. Ya dengan harga sekitar di bawah 6 juta masih cocok lah ya laptop ini kalau kita masukkan ke BBJS. Soalnya dia udah dapat Intel Core i3 yang terbaru yaitu i3 N305, terus juga udah military grade, RAM-nya udah 8GB bukan yang 4GB, walaupun sayangnya RAM-nya ini nggak bisa di-upgrade. Terus storage-nya juga bukan yang 256, dia langsung dapat 512GB dengan speed yang kenceng, hampir 3500 Mbps. Untuk harganya ini udah kenceng. Terus keyboardnya juga udah backlit, ada fingerprintnya, dan performanya kalau dibuat untuk pelajar dan pekerja kantoran juga udah cukup. Minusnya, sayangnya, ya seperti yang kalian lihat tadi ekspresi saya ketika ngomongin panel TN, ya sayangnya masih pakai panel TN, nggak bisa di-upgrade RAM, terus opsi M.2-nya nggak ada. Itu sih. Sekali lagi kalau saya jadi product manajernya Asus, fingerprintnya bakalan saya hapus, backlit keyboardnya saya hapus, jadi cost-nya saya alihkan ke panel IPS-nya. Tapi itu kalau saya sih ya, namanya orang kan beda-beda ya. Atau mungkin ketika Asus meeting bikin produk kayak gini, racikannya ya udah ada pikirannya masing-masing lah. Tapi kalau saran dari saya, mending harga 6 juta harusnya sih udah IPS. Tapi overall dengan harga 6 juta, kalau kalian butuh laptop yang secara branding dia udah terpercaya, garansinya jelas, dan harga ini sudah include sama Windows 11 dan juga OHS 2023 ya. Jadi istilahnya kalian tinggal pakai, garansinya juga lebih jelas. Ya, Asus VivoBook Go 14 ini bisa menjadi rekomendasi laptop di harga 6 jutaan yang menarik. Saya Niki Stebudi and see you on the next video. Bye-bye.